Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas lagi soal pentingnya untuk melakukan inrayen kampas ganda ya. Jadi ya bagaimana ya, memang yang namanya kampas ganda itu sesuatu yang nggak terlihat, cuma bisa dirasakan. Dan orang juga nggak ngerti efeknya kalau nggak melakukan inrayen kampas ganda. Jadi orang itu ya make gas ya seenaknya. Kalau buka gas pertama ya gede, tapi begitu udah jalan baru gas dikecilkan. Rasanya jarang orang yang gas awalnya itu kecil ketika pakai motor metik. Jadi orang itu pertama berangkat ya langsung jrek gitu ya. Terutama sih yang paling bisa merasakan itu adalah mereka yang kena macet. Jadi menurut penulis, orang yang kena gredak, kena saat idling, nyendal-nyendal, terus ya saat jalan kerasa ada ripple, kerasa ada gak geronjalan gitu ya, tarikan mesin gak konsisten. Itu rasanya terutama yang merasakan adalah yang mereka yang kalau di jalan sering kena macet. Karena namanya kampas ganda itu paling terujinya, paling bisa kena error itu adalah waktu macet. Kenapa waktu macet? Karena waktu macet itu sering buka gas, tutup gas, sering harus jalan, harus berhenti. Nah, perilaku pada saat start stop, pada saat berhenti jalan ini yang sangat mempengaruhi kesehatan dari kampas ganda. Ya silahkan ya, bila ada yang nggak pernah kena macet gitu terus ternyata mengalami gredak, ternyata mengalami apa jenenge getar saat mesin idling gitu ya, silahkan share. Jadi penulis ambil kesimpulan seperti ini karena yang namanya gredak, yang namanya getar saat idling, yang namanya loss traction, tenaga lepas pada saat kecepatan tinggi, itu terjadinya nggak langsung. Terjadinya misalnya setelah beberapa bulan ya. Kalau tahun rasanya enggak ya, biasanya setelah beberapa bulan. Penyakit gredak ini bisa terjadi di semua motor, sehingga sampai ada yang ngomong semua motor lambat laun pasti gredak. Gredak ini juga terjadi pada NMAX Old ya, yang kampas gandanya panjang. Kalau yang kampas gandanya pendek yo loss, tenaga lepas, sempat selip gitu ya. Jadi mungkin ada yang nggak gredak, tapi ketika dibuka loncengnya itu sampai hitam ya, itu ada juga. Karena kampas ganda ini sampai aus gitu. Memang ya nggak menutup kemungkinan bahan dari kampas gandanya itu beda. Jadi yang namanya kampas rem aja kan ada yang pakem, ada yang nggak pakem. Jadi kampas rem itu ono sing menggerus cakram tapi gak pakem, ada yang gak menggerus cakram tapi pakem, juga ada yang menggerus cakram juga pakem ya, macam-macam ya. Kampas rem itu kan macam-macam. Nah, kampas ganda kan sebenarnya bahannya mirip-mirip ya, ngadu antara kampasnya dengan logam, jadi ya bahan pasti macam-macam juga. Yang kebetulan kalau NMAX Old ini terkenal, merek lain ya Daytona ya. Jadi merek Daytona itu seringnya pakai kampas yang panjang. Merek Eli kono apa gak, merek Bendix, merek apa maneh wis.
yang buat kampas rem. Tapi balik lagi lah, yang namanya gredeg itu bisa terjadi memang ya karena kotoran. Tapi apa sih yang menyebabkan kotoran? Yang menyebabkan kotoran kan seringnya aus ya. Walau yang untuk kasus motor Honda juga ada yang debu dari luar. Kalau debu dari luar ya memaneh lah ya. Harus dipasangi filter udara biar nggak ada debu masuk dari luar. Yang entah mengapa Honda nggak menerapkan itu ya, nggak ngerti. Jadi yang ada filternya Suzuki sama Yamaha. Tapi kalau lihat pengalaman penulis di motor Honda Beat, debu sebenarnya nggak begitu banyak berpengaruh ya, walau memang ada pengaruhnya. Tapi ya debu itu bisa diabaikan. Jadi nggak penting lubangnya dikecilkan seperti yang di model PCX 150 kalau nggak salah, 160 juga sudah. Jadi lubangnya dikecilkan, biar nggak cepat kotor, biar nggak cepat gredeg. Yang ternyata masih gredeg setelah lubang dikecilkan. Karena ya ternyata CVT-nya masih nggak ada filternya, nggak ada penyaring debunya, padahal udara masuk dari luar. Tapi balik lagi lah, jadi debu itu ya memang berpengaruh, tapi seandainya inline-nya dilakukan dengan baik, maka ya debu itu bakal kecil pengaruhnya. Inline-nya nggak baik itu ya bakal membuat hubungan antara kampas ganda dengan rumah kelonengan nih, dengan rumah luarnya itu jadi skip gitu. Jadi ada tanda garis-garis nggak rata gitu ya. Permukaan yang aus pun nggak rata, jadi bisa aja cuma sebelah. Dan yang lebih parah lagi adalah karena yang namanya asnya, batangan besinya yang megang kampasnya itu ada kemungkinan nggak senter juga. Nggak center ini menurut penulis ya juga karena pemakaian yang yang terlalu keras pada saat awal. Jadi motor matic itu sebenarnya nggak bagus kalau di awal buka gas itu besar. Jadi memang ya ada motor yang kuat masih awal digas banter gitu, AC gak melengkung, tapi kan ya tahu sendiri ada merek yang kalau dipakai kasaran asnya bisa nggak center, bisa melengkung. Yang ya biasanya sih solusinya diganti ya, ganti apa cenderung yang belakang ya, bukan yang depan, yang apa bareng kruk AC bisa apa sih jenenge sing belakang bukan kruk as. Bolah lali. Ada juga yang teknik centering, tapi kalau center itu ya bakal balik lagi ya, karena namanya logam itu ada sifat balik ke asal. Nah jadi kita itu kalau punya motor baru atau habis ganti kampas ganda, habis diservis kelonengane, maka yang perlu dilakukan itu adalah kalau pakai motor yang halus ya, sebenarnya gak cuma waktu awal tok ya, gak cuma waktu inrayan tok, kapanpun lah ya, kapanpun kita pakai motor, apalagi kalau pakai macet-macetan, buka gas awal itu jangan gede ya, jangan gede. Misal nanti keserep sama yang lain ya, enggak, yang namanya bisa kencang, bisa cepat, itu nggak harus buka gas besar, buka gas kecil pun bisa. Yang penting itu tahu timing, yang penting itu tahu kesempatan. Jadi mau kebut-kebutan, mau banter-banteran pun itu bisa pakai awal-awal buka gas kalem. Selebihnya cuma dari teknik, dari trik, dari modifikasi. Dah, itu kuncinya.
nggak pernah ada di mana gas besar itu mempengaruhi. Selama penulis adu ngebut di jalan jarang ya ada kesempatan di mana buka gas itu sangat mempengaruhi. Karena ya bagaimanapun awal motor berangkat itu selalu gasnya kecil. Percuma loh buka gas besar itu kalau awal tetap jalannya pelan. Dan ya kalau malah ngredeg, jadi gredeg, itu juga malah bikin makin lambat lagi. Karena ya namanya gredeg itu kan penyebabnya karena giginya nggak bisa benar-benar gigit, kampasnya nggak bisa benar-benar pas untuk tetap di posisi yang benar gitu ya. Dan ya sebenarnya posisi inrayen itu juga nggak perlu dilakukan selamanya, karena sesudah kampas gandanya itu duduk dengan sempurna, maka untuk selanjutnya kalau misalnya sesekali gaspol gitu nggak akan membawa problem. Jadi misal merasa butuh harus gaspol sekali gitu, nggak akan terjadi misalnya gredeg atau apalah ya. Jadi seperti biasanya penulis ini kan biasanya kalau buka gas awal itu kecil, terus mendadak buka gas besar gitu ya kayak gini, no problem. Padahal ya sebenarnya juga nggak beda. Tadi akselerasi juga nggak kelihatan jauh lebih cepat dari biasanya kan ya. Karena ya tetap ya namanya motor itu baru melaju setelah kampas gandanya bisa duduk sempurna pada rumah koplingnya, ada kelonengan nih. Selama kampas gandanya masih selip ya nggak akan bisa akselerasi dengan baik. Jadi ya kadang malah start awal kecil itu malah bisa bikin motornya melaju lebih cepat, karena ya pas pakai gas awal kecil kampas gandanya sudah nempel dengan baik, nggak merusut lagi. Jadi begitu di gas besar dia bisa langsung ngikut, nggak pakai selip-selip segala. Jadi oleh karena itu ya motor penulis ini di umur piro wis 32.000 km ya ketika penulis ganti belt, itu warna kelonengannya betul-betul putih bersih ya, gak hitam. Sementara itu yang biasanya suka gredeg, suka getar gitu kan, biasanya kelonengan itu hitam ya. Kalau kita lihat video orang ganti CVT juga lebih sering kelonengan itu warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena sering selip. Kenapa selip? Karena kampas gandanya nggak duduk dengan baik ke kelonengan. Jadi ya penting sekali ya untuk ngegas itu dibiasakan awal kecil. Jadi seperempat itu kekakian, 1/8 lah, 1/8 selama beberapa detik. Kalau sudah terasa gigit sekali baru digaspol. Jadi walau hobinya ngebut, tetap kampas gandane awet, kolenengane nggak hitam, nggak ngalami gredeg ya. Ini padahal penulis ini pakai ada ya 3 merek ya, ada Honda, Suzuki, Yamaha. Honda sing gredeg umurnya wis mendekati 40.000, yang lain yang ini sudah 55.000, nggak gredeg sama sekali ya. Kuncinya karena awal inrainya oke, terus dibiasakan buka awal setelah lepas gas itu selalu kecil, karena ya gak perlu nih buka gas awal itu besar. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.